Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah, pada siang hari yang penuh berkah ini, fi yaumil jumu'ah, di hari yang berkah, di bulan yang berkah, Allah memberikan kesempatan, alhamdulillah, kemudahan kesempatan untuk menyampaikan sedikit yang kami miliki. Pada siang hari ini akan kita sampaikan di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitabul i'tikaf. Kitab menerangkan tentang i'tikaf. Bab fadlil i'tikafi, bab menerangkan tentang keutamaan i'tikaf. Hadis yang ke-1268. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya maksudnya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah anaknya Sayyidina Umar ibn Khattab, yaitu Abdullah ibn Umar. Jadi semoga Allah meridai Abdullah ibn Umar dan Umar ibn Khattab. Qala, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'takifu, beliau beriktikaf, al-ashr al-awakhir, di 10 hari terakhir min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah, di dalam hadis ini dijelaskan tentang keutamaan beriktikaf, dan banyak terhampar hadis-hadis lain tentang Nabi SAW, sifat i'tikaf beliau, dan beliau selalu beriktikaf hingga akhir hayat beliau. Dan dilanjutkan setelah itu, min ba'dihi azwajuhu, istri-istri beliau juga beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis selanjutnya, wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Sayyidah Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, adalah beliau, ya'takifu, beriktikaf, al-ashr al-awakhir, 10 hari terakhir min Ramadan, daripada bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah Ta'ala, sampai Allah memanggil beliau, mewafatkan beliau. Summa takafa, kemudian beriktikaf, azwajuhu, istri-istri beliau, ba'dihi, setelah beliau. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ke-1270, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai Abu Hurairah, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'takifu, beriktikaf, fi kulli Ramadan, di setiap hari Ramadan, ashrat ayyam, 10 hari. Dalam hadis lain yang atas dirincikan beliau beriktikaf di 10 hari yang terakhir, karena 10 hari dibagi 3, 10 hari yang awal, al-awal, 10 hari tengah, al-wusta, 10 hari terakhir. Falamma tatkala kana al-'amul ladzi qulida fihi, ketika tahun beliau diambil, qubido, beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, i'takafa 20 yauman, beliau beriktikaf 20 hari, rawahul Bukhari. Jadi hadis ini menambahkan bahwasanya Nabi SAW, kebanyakan riwayat mengatakan beliau i'tikaf di 10 hari terakhir. Kemudian hadis ini, satu ini menjelaskan bahwa di tahun terakhir kehidupan beliau di dunia, beliau beriktikaf di bulan Ramadan tahun itu 20 hari, dan tidak diperinci mulai dari tanggal 1 kah, atau tanggal 20 atau tanggal 11 sampai tanggal 30 Ramadan, tapi intinya adalah beliau beriktikaf. Ikhwani wa akhwati fillah, hadis ini menerangkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Ada apa dengan iktikaf? Ternyata dalam riwayat banyak, yang sangat banyak terhampar, bahwa Ramadan kemuliaannya adalah ada di akhir-akhir ini. Jadi semakin akhir beliau semakin giat di dalam beribadah.
Maka ini adalah tamparan keras untuk kita bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ibadahnya sangatlah banyak dan sangatlah dahsyat kualitas ibadah beliau. Beliau adalah sesempurnanya manusia yang beribadah. Maka mari kita mengikuti bagaimana beliau beribadah semaksimal mungkin, semampu kita. Dikatakan hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf, mari i'tikaf. Ada niat yang dilafazkan. Talafuz bin niat i'tikaf yaitu nawaitu, aku berniat an a'takifa, bahwasanya beriktikaf fi hadal masjid, di masjid ini, ma dumtu, selama aku fihi, di dalamnya, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ini adalah niat talafuz. Adapun yang tidak bisa, cukup saya di dalam hati, saya niat i'tikaf, saya niat berdiam diri selama ada di masjid karena Allah ta'ala. Di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa penjelasan i'tikaf adalah tidak mesti di bulan Ramadan, tapi kapanpun selagi di masjid, biarpun sebentar, maka itu sudah dinamakan i'tikaf. Tidak demikian di dalam madhab lain, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang mengatakan i'tikaf hanyalah ada di bulan Ramadan 10 akhir. Akan tetapi kita memakai pendapat yang nyaman bagi kita, enak bagi kita, setiap kita di masjid beriktikaf. Maka inilah yang kita pakai, terutama orang-orang yang di pagi harinya sibuk mencari nafkah. Mereka beriktikaf malam harinya, menjelang subuh sampai setelah subuh mereka melakukan aktivitas, dan beliau melakukan itu karena hajat, kebutuhan beliau. Tapi kalau niat beliau, hati beliau masih terikat di masjid, maka pahala i'tikaf beliau tetap dapat, biarpun beliau ada di atas taksi mengendarai, biarpun beliau di dalam kantor sedang bekerja, biarpun beliau ada di kelas, biarpun sedang ada di pasar sedang melakukan aktivitas lainnya. Tapi karena hati beliau terikat dengan masjid, rindu untuk mencari malam Lailatul Qadar, maka insya Allah dengan izin Allah beliau mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang beriktikaf. Dan iktikaf tidak harus di masjid. Seandainya ada hamba Allah ingin iktikaf di masjid tapi tidak sempat, maka iktikaflah dimanapun tempat kalian berada. Saya niat iktikaf berdiam diri karena Allah, iktikaf. Seorang ibu yang ada di pasar berdagang demi kebutuhannya, keluarganya, maka jalani iktikaf di sana sambil berzikir, zikir yang dikhususkan di dalam hadis yang diriwayatkan Sa'labah ibn Abdurrahman, hadis yang sangat panjang. Di situ ada potongan yang dipotong ulama untuk menjadi zikir. Dikatakan itu dalam bulan Ramadan, aksiru fihi, perbanyaklah di dalamnya, arba'a khisalin, 4 perkara. Khaslatani turuduna bihima rabbakum, 2 perkara menjadikan Tuhanmu ridho. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat, wa tastaghfirunahu, dan beristighfar, asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Ini 2. Kemudian khaslatani, 2 perkara lagi, lahina bikum anhuma, yang engkau butuh akan keduanya itu. Apa? Tas'aluna al-jannah, minta surga, wa ta'uduna minan nar, dan meminta perlindungan dari neraka. Nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannah, atau ditambah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ini adalah zikir yang dikhususkan untuk bulan Ramadan. Adapun memang hadis yang panjang ini ada beberapa ulama yang tidak mentashih, tidak mensahihkan, akan tetapi banyak juga yang mensahihkan seperti Imam Bazzar, Imam Suyuti, dan yang lainnya. Jadi intinya adalah selagi ada ulama yang mensahihkan, beliau punya ijtihad untuk mensahihkan, maka hadis ini bisa dipakai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah, terutama iktikaf di akhir-akhir Ramadan ini. Semoga Allah berikan kita ampunan, maghfirah di bulan penuh ampunan ini. Jangan sampai kita menyesal tatkala orang mendapatkan ampunan lalu kita tidak mendapatkan ampunannya. Na'udzubillah min dzalik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.